Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Tema hari ini adalah menyadari penyertaan Tuhan yang diambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apa yang membuat kita mampu bersyukur dan meyakini bahwa Tuhan itu beserta dengan kita di saat situasi-situasi sulit yang sedang kita hadapi. Kemarin di dalam PA Lansia saya mengatakan salah satu jawabannya adalah dengan melihat pemeliharaan Tuhan yang sudah kita rasakan hingga hari ini. Kesadaran bahwa selama ini Tuhan ada, Tuhan mendampingi saya di masa-masa sulit yang kita alami, membuat kita akhirnya sadar, mempunyai sebuah pengharapan juga dan keyakinan akan masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini, bahkan hingga masalah yang akan datang. Menariknya, penyertaan Tuhan tidak hanya dimulai ketika kita ada dalam masalah saja, tidak dimulai ketika kita sudah besar aja, melainkan penyertaan Tuhan ada ketika kita masih dibentuk di dalam rahim ibu kita. Saya teringat pembicaraan saya dengan seorang pemuda perempuan beberapa hari yang lalu. Ia merupakan embriologis yang bekerja di sebuah klinik bayi tabung untuk membantu pasangan-pasangan yang punya pergumulan dan mengharapkan dapat melahirkan seorang anak. Dalam pembicaraan ini ia berkata, dalam proses pengerjaan bayi tabung ini sungguh saya meyakini bahwa Tuhan itu ada. Kehendak Tuhan itu benar-benar terjadi dan Tuhan ikut serta, ikut terlibat di dalam proses kelahiran seseorang. Pernah satu kali ya Kak berbicara kepada saya. Ketika ia meyakini bahwa sel telur dan sel sperma yang dipilih, yang didapatkan ini sangat baik kualitasnya. Dan ia yakin hampir 100% berhasil gitu ya, bahwa ini akan menjadi embrio dan nantinya akan menjadi janin. Namun yang terjadi justru gagal. Namun ketika ada di mana ia meyakini bahwa sel telurnya kurang baik, spermanya juga tidak terlalu baik kualitasnya gitu ya. Ia juga pesimis. Justru kedua sel sperma dan sel telur tersebut malah menjadi embrio. Menjadi janin yang sehat. Menjadi seorang bayi dan dilahirkan dengan baik. Di sini ia meyakini bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam setiap proses kelahiran seseorang. Dan itu menjadi sebuah misteri. Percakapan hari ini membuat saya merefleksikan Mazmur 139 ini dengan lebih dalam lagi. Bukti nyata bahwa Tuhanlah yang membentuk diri kita, menuntun kita di dalam kandungan ibu kita, merupakan bukti bahwa Allah berkehendak dan menyertai setiap hidup kita. Dan bahkan berkehendak kita ada di dalam dunia ini. Penyertaan Tuhan sudah dimulai, bahkan ketika Tuhan mulai menciptakan kita. Proses kelahiran bukanlah merupakan hal yang sederhana. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penghambat. Ada banyak hal-hal yang tidak diketahui bahkan oleh seorang ahli yang membuat kita gagal untuk lahir. Namun karena penyertaan Tuhan kita dapat lahir di sini, berkembang, belajar dan menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Refleksi bagi setiap kita adalah, sudahkah kita benar-benar yakin akan penyertaan Tuhan pada setiap hidup kita? Apakah kita benar-benar sama seperti pemazmur yang meyakini penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita? Apakah kita mampu juga seperti seorang pemazmur ini yang ia kagum, yang ia benar-benar mengagumi kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Ia mengatakan Tuhan itu ajaib, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu ajaib. Sehingga ia benar-benar di dalam jiwanya mengagumi Tuhan. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita, pegangan kita ketika kita menghadapi sulit. Dan akhirnya kita sadar bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Saat itu bagi kita, Tuhan Yesus memberkati.